Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama, inilah pidato peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa oleh Gus Menteri Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Victorius Manek, Kadis PMD Provinsi NTT, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Aloysius Maluladi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, beserta jajaran Forkompimda NTT, yang kita banggakan, Mama Paulina Haningbulu, Bupati Rotendao. Tepuk tangan untuk Bupati Rotendao. Beserta jajaran Forkompimda, Ketua DPRD, para Kepala OBD Kabupaten Rotendao, para camat, para Kepala Desa, perangkat desa, pengelola BUMDes, pegiat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pendamping desa seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung di Pelabuhan Baa maupun yang hadir secara virtual. Dan yang kami banggakan, kami cintai seluruh warga masyarakat Rotendao. Selamat malam Rotendao. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tanpa pilih kasih mengalirkan kenikmatan dan keberkahan untuk seluruh warga Indonesia hingga berhasil mengibarkan bendera kemajuan dan kemandirian desa. Hadirin warga desa di seluruh tanah air yang saya banggakan. Lahir tepatnya tanggal 15 Januari tahun 2014. Akulah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Aku hadir untuk Indonesia dan desa dengan lahirku, dengan hadirku mendapat tempat istimewa dalam konstitusi Indonesia. Yang ini, di Pulau Jawa, Madura dan Bali disebut desa. Negeri dikenal di Maluku, nagari di Sumatera Barat, kampung dan Banten di Papua, dusun di Jogja, kampung di Aceh, hutan dan huria di Sumatera Utara, dusun dan marga di Sumatera Selatan, Lembang di Toraja, benua di Kalimantan, di NTT disebut Nusa dan Temukang. Sejak lama desa-desa yang beragam di Nusantara ini telah menjadi basis penghidupan masyarakatnya. Desa-desa memiliki otonomi dalam mengelola penduduknya, peranata lokal, hingga sumber daya ekonominya. Itulah mengapa desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, desa adalah fondasi Indonesia. Desa adalah
akar tunggang Indonesia. Desa adalah jangkar Indonesia. Demi merekognisi keistimewaan desa, kedua lembaga negara pembuat regulasi atas aspirasi seluruh warga desa bersepakat melahirkanku. Aku lahir mengiringi reformasi multimediasi di tahun 1998. Aku adalah wujud dongeng dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kelahiranku ditunggu dan didamba seluruh negeri. Tidak seperti bayi yang lahir di Indonesia yang acap kali tidak menyadari tujuan hidupnya. Kelahiranku menggenggam tujuan yang pasti, terikat oleh banyak janji. Berjuta harapan, asa, dan cita-cita bangsa ada di pundakku, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Itulah amanat Undang-Undang Dasar 1945. Proses kelahiranku dibantu oleh banyak dokter dari berbagai klinik. Semestinya kelahiranku dibantu oleh 560 dokter. Tapi kenyataannya pada saat itu kelahiranku hanya dibantu sekitar 379 dokter. Ada yang dari klinik fraksi Partai Demokrat, klinik fraksi PDI Perjuangan, ada juga dari klinik fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Hanura, dan fraksi Kebangkitan Bangsa. Nah, yang terakhir itu Partai Kebangkitan Bangsa adalah klinik tempat praktek Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Gus Halim Iskandar. Sedang direktur utamanya, ketua umumnya adalah Gus Muhaimin Iskandar yang kini Wakil Ketua DPR RI. Sejak awal kelahiranku, aku mulai mengarahkan perubahan paradigma pembangunan. Paradigma membangun dari beranda Indonesia, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan Indonesia. Tentu untuk itu aku membutuhkan wali, pengasuh yang bertanggung jawab mengorkestrasi semua kekuatan dan sumber daya demi mewujudkan janji-janji dan tujuan kelahiranku. Pengasuh dan waliku adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilahirkan oleh pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Dari seluruh penjuru negeri, dari Nusa di Rotendao, deru pergerakan, nafas kebangkitan, wajah kemandirian telah merebak ke seluruh negeri. Semua itu tidak lain karena energiku. Salah satu energiku adalah plasenta yang mengiringi kelahiranku. Warga desa Indonesia kini mengenalnya dengan dana desa. Sepanjang tahun 2015 hingga 2022, sebanyak 468 triliun lebih dana desa disalurkan ke 74.961 desa seluruh penjuru Indonesia.
Aku juga mampu menguatkan ketahanan desa ketika krisis sejak awal 2020 dampak COVID-19 mulai meningkatkan kemiskinan kota dari 6,69% menjadi 7,5%. Itu di kota. Nah, justru di desa kemiskinan turun sebesar 0,32% dari 12,85% menjadi 12,29%. Begitu pula ketika bicara ketimpangan di kota yang sudah sangat tinggi dan terus melonjak dari 0,390 menjadi 0,403, sedangkan ketimpangan desa tetap lebih rendah dari ketimpangan kota dan menurun 0,320 menjadi 0,314. Gembita kemajuan dan kemandirian secara resiprokal saling bertautan tumbuh subur dari pengembangan produk unggulan desa. Revitalisasi kelembagaan ekonomi desa, keswadayaan warga desa, kearifan lokal desa, serta dampak pemanfaatan dana desa untuk kebangkitan ekonomi warga serta peningkatan kualitas hidup warga desa. Berbagai produk unggulan desa kini telah diterima pasar internasional. Sebutlah sebanyak 600 ton kunyit, temulawak dan jahe dari Ponorogo diterima di pasar India, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah. Sebanyak 12 ton buah-buahan tropis dari Banyuwangi telah diekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan Singapura. Produk songket dari Deli Serdang telah diekspor ke Dubai, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, dan sebanyak 10 ton porang dari Lombok Utara sudah masuk pasar Korea, Amerika, dan Jepang. Kopi dari Aceh juga sudah bisa dinikmati di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Tepung mokaf dari Banjarnegara sudah laku di Turki. Bahkan nilai ekspor produk dari desa kini tidak kurang dari 20 miliar rupiah. Ke depan akan banyak lagi produk desa-desa di Indonesia berupa kopi, beras organik, kopra, rumput laut, vanila, mete, produk anyaman, pisang Cavendish, lada putih, hingga ikan koi siap bersaing secara kompetitif dan siap diperdagangkan di pasar internasional. Kelembagaan desa kini semakin lincah menggerakkan dan meningkatkan ekonomi warga desa. Register Badan Hukum BUMDesa sampai tanggal 12 Januari beberapa hari yang lalu mencapai 11.994 BUMDesa dan 863 BUMDesa bersama. Dengan unit usaha PT LKM, BUMDesa Tibu Beneng, Kabupaten Badung sudah dipercaya menyalurkan pembiayaan ultra mikro atau UMI. Ini akan segera disusul oleh 41 BUMDesa bersama di Jawa Timur yang kini sedang proses asesmen. Transformasi UPK XPNPM Mandiri Pedesaan semakin menggembirakan. Sampai 12 Januari beberapa hari yang lalu, sebanyak 952 dari 1.914 UPK XPNPM Mandiri Pedesaan telah melakukan musyawarah antar desa untuk transformasi menjadi BUMDesa bersama. Dan sebanyak 1.317 BUMDesa bersama transformasi UPK sedang dalam review inspektorat daerah, serta sebanyak 591 desa telah BUMDesa telah berbadan hukum BUMDesa bersama LKD. Tahun 2022, sebanyak 70 triliun rupiah dana desa segera dimanfaatkan. Desa termasuk desa di Rotendao untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi penanganan bencana alam dan non-alam. Demi semakin mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kebangkitan ekonomi warga desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, Kementerian Desa
Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi telah memberi arah pembangunan desa untuk pencapaian SDGs desa. SDGs desa adalah arah kebijakan yang memiliki 18 tujuan yang diletakkan pada konteks budaya desa dan disesuaikan dengan kondisi lokal desa, melingkupi aspek kewargaan, aspek kewilayahan, dan aspek kelembagaan. 18 SDGs desa dimulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan darat, desa peduli lingkungan laut, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan yang ke-18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Sampai di sini aku dapat membuktikan diri bahwa aku mampu memeratakan pembangunan. Wujudnya dana desa disalurkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, akulah jawaban atas makna penting dan strategis kawasan perbatasan. Sebagai beranda, wilayah perbatasan memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Seperti itulah Bapak Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan dari pinggiran Indonesia sebagai salah satu agenda strategis. Di kawasan perbatasan beranda Indonesia ada 1.899 desa yang sejak 2015 sampai 2022 telah memanfaatkan sebesar 13.784 triliun dana desa. Dana desa itu digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, hingga sektor pembangunan lainnya. Lompatan kemajuan terjadi pada desa-desa di beranda perbatasan Indonesia. Dari semula tidak ada sama sekali desa mandiri, kini sudah terwujud 118 desa mandiri ada di daerah perbatasan. 329 desa maju dan desa tertinggal turun drastis, sekarang tinggal 148 desa. Demi menggerakkan ekonomi, desa-desa perbatasan telah mendirikan 1.445 BUMDesa dan 180 diantaranya telah terregister sebagai badan hukum. Inilah wajah beranda Indonesia. Berkat kehadiranku, desa-desa di perbatasan Indonesia siap menjadi titik hubung kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak kedaulatan negara kita dan negara desa masing-masing. Kini bukan lagi mimpi, desa-desa pinggiran Indonesia membangun Indonesia mewarnai dunia. Demi melebarkan sayap kemanfaatan, aku telah meminta dana desa dapat digunakan untuk operasional pemerintahan desa sebesar 3% dari dana desa. Ini karena cintaku kepada kepala desa. Dana desa juga aku minta bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. BUMDesa bersama peternakan terpadu berkelanjutan dapat menjadi contohnya seperti di Nganjuk, Kudus,
hingga desa-desa di kawasan transmigrasi Dadahub, Lamuntu, Kapuas, Kalimantan Tengah. Singkatnya, dengan energi dan aku alirkan ke desa-desa, kini desa-desa telah siap menjawab ancaman krisis energi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Desa-desa siap melesat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak melalui teknologi informasi. Demi semakin mengefektifkan tata kelola pemerintahan desa, aku siap operasi bedah untuk masa jabatan kepala desa 9 tahun. Karena itulah aspirasi dari desa dan diyakini dapat mengefektifkan pemerintahan desa. Aku mendapati akte lahirku tertanggal 15 Januari 2014. Kini aku menampaki usia 9 tahun. Kini telah aku buktikan, aku mampu torehkan prestasi, penuhi janji, berkontribusi bagi Pertiwi. Aku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aku adalah Undang-Undang Desa. Aku senang Indonesia mensyukuri kelahiranku dengan menggelar Selamatan Desa. Inilah Nawa Warsa 9 tahun Undang-Undang Desa, membangun dari perbatasan Indonesia. Percaya desa, desa bisa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.